Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Lidhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita masih dapat diberi kesehatan, sehingga kita dapat beraktivitas sehari-hari dengan keadaan sehat tanpa satu kekurangan apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Imamah dan imamati sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Satria Nanda, perwakilan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bangka Belitung, diberikan tugas untuk menyampaikan materi ke IPM-an yang akan disampaikan dalam forum Ta'aruf dan Orientasi Pelajar Muhammadiyah Bangka Belitung. Sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat datang teman-teman di Sekolah Muhammadiyah. Sekolah keren banget di sekolah Muhammadiyah. Sekolah yang berbeda dengan sekolah lainnya. Kenapa? Karena salah satu yang bikin beda yaitu karena di sekolah Muhammadiyah ada yang namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang harus teman-teman tahu, IPM lah yang mengadakan kegiatan portasi ini sebagai ajang pengenalan awal di sekolah Muhammadiyah. Berbeda dengan kegiatan lingkungan sekolah di sekolah-sekolah yang lain. Nah, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, atau tak kenal maka ta'aruf saja. Makanya di sini materinya kita akan berkenalan lebih dalam dengan apa sih itu IPM, agar teman-teman tambah tahu dan biar tambah sayang deh dengan IPM ini. Sekarang saatnya kita bertaaruf nih dengan IPM. Oke, lanjut ke slide yang pertama tentang mengenal IPM. Apa tuh IPM? Seperti yang saya sampaikan, IPM adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Lalu apa maksudnya? Nah, IPM itu adalah sebuah organisasi pelajar yang besar di Indonesia. Karena berbasis masanya itu dari seluruh siswa-siswi di sekolah Muhammadiyah. Dari tingkat SMP sederajat sampai SMA sederajat. IPM ini merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di kalangan pelajar seperti kita sekarang ini. Kita tentu mengenal Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Maka begitulah dengan IPM. Juga merupakan gerakan dakwah di kalangan pelajar. Yuk, kita lebih dekat tentang sejarah lahirnya IPM. Next, historis atau sejarah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Latar belakang berdirinya IPM tidak pernah lepas kaitannya dengan latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang ingin melakukan pemurnian terhadap pengamalan ajaran Islam. Sekaligus sebagai salah satu konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader. Oleh karena itulah dirasakan perlu hadirnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi para pelajar yang terpanggil kepada misi kemuhammadiyahan dan ingin tampil sebagai pelopor, pelangsung, serta penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Lalu jika kita ingin melacak lebih jauh ke belakang, sebenarnya upaya para pelajar Muhammadiyah untuk mendirikan IPM ini sudah dimulai jauh sebelum IPM berdiri pada tahun 1961. Pada tahun 1919 pernah didirikan yang namanya Siswo Projo yang merupakan organisasi persatuan pelajar Muhammadiyah di Madrasah Mu'alimin Yogyakarta. Lalu pada tahun 1926 di Malang dan Surakarta berdiri sebuah gerakan yang dinamakan sebagai GKPM atau Gabungan Keluarga Pelajar Muhammadiyah. Selanjutnya, pada tahun 1933, berdirilah Hizbul Waton, yang di dalamnya berkumpul pelajar-pelajar Muhammadiyah. Akan tetapi, semangat untuk mendirikan organisasi pelajar di sekolah Muhammadiyah mengalami berbagai banyak cobaan, berupa penolakan dari berbagai pihak. Bahkan, terdapat penolakan dari Muhammadiyah itu sendiri.
Beberapa organisasi pelajar di sekolah Muhammadiyah sempat dibubarkan oleh pimpinan Muhammadiyah setempat. Penolakan dari berbagai pihak termasuk Muhammadiyah terhadap upaya mendirikan wadah atau organisasi bagi pelajar Muhammadiyah sebenarnya merupakan refleksi sejarah dan politik di Indonesia yang terjadi pada awal gagasan ini digulirkan. Jika merentang sejarahnya yang lebih luas, berdirinya IPM tidak pernah terlepas kaitannya dengan sebuah background politik umat Islam secara keseluruhan. Suatu ketika Partai Masyumi berdiri, organisasi-organisasi Islam di Indonesia merapatkan sebuah barisan dengan membuat sebuah deklarasi yang kemudian kita kenal dengan deklarasi Pancasila yang berisikan tentang satu kesatuan umat Islam. Di samping itu, penolakan dari Muhammadiyah terhadap gagasan IPM juga disebabkan adanya anggapan yang merasa cukup dengan adanya kantong-kantong Angkatan Muda Muhammadiyah yang kita kenal seperti Pemuda Muhammadiyah dan Nahdlatul Aisyah yang cukup bisa mengakomodasikan kepentingan para pelajar Muhammadiyah. Namun, dengan kegigihan dan kemantapan para aktivis pelajar Muhammadiyah pada waktu itu untuk membentuk organisasi kader Muhammadiyah di kalangan pelajar, akhirnya mulai mendapat titik-titik terang dan mulai menunjukkan keberhasilannya, yaitu ketika pada tahun 1958 Konferensi Pemuda Muhammadiyah daerah di Garut berusaha melindungi aktivitas dari pelajar Muhammadiyah di bawah pengawasan Pemuda Muhammadiyah. Maka mulai saat itulah upaya mendirikan organisasi pelajar Muhammadiyah dilakukan dengan serius, intensif, dan sistematis. Pembicaraan mengenai perlunya berdirinya organisasi pelajar Muhammadiyah banyak dilakukan oleh pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan pimpinan Pusat Muhammadiyah itu sendiri. Kata sepakat akhirnya tercapai antara pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran tentang organisasi pelajar Muhammadiyah. Kesepakatan itu dicapai pada tanggal 15 Juni 1961 yang ditandatangani antara pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran. Rencana pendirinya IPM tersebut dimatangkan lagi dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta pada tahun 1961. Dan secara nasional, melalui forum tersebut IPM dapat berdiri. Tepatnya tanggal 18 Juli 1961 ditetapkan sebagai hari kelahiran Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Wah, ternyata cukup panjang juga nih kalau ngomong perjalanan kelahiran IPM. Banyak lika-liku yang dihadapi sampai benar-benar didirikan sebagai organisasi pelajar di Indonesia. Dan hebatnya lagi, di tahun 2020 ini, IPM masih bertahan. Usianya sudah lebih dari setengah abad. Tepatnya kita sudah berumur 59 tahun nih. IPM bergerak untuk pelajar, Masya Allah, tabarakallah. Dan pastinya perjalanan 59 tahun bukanlah perjalanan yang sebentar. Banyak dinamika atau perkembangan yang terjadi di tubuh IPM. Mari, yuk kita simak kembali perjalanan IPM sampai hari ini. Perkembangan IPM akhirnya bisa memperluas jaringan, sehingga bisa menjangkau seluruh sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Termasuk salah satunya sekolah Muhammadiyah di lingkungan teman-teman. Pimpinan IPM tingkat ranting atau tingkat sekolah didirikan di setiap sekolah Muhammadiyah. Berdirinya pimpinan IPM di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini akhirnya menimbulkan kontradiksi dengan kebijakan pemerintah Orde Baru dalam Undang-Undang Keormasan, bahwa salah satunya organisasi siswa di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia hanyalah organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Sementara di sekolah Muhammadiyah juga terdapat organisasi pelajar Muhammadiyah, yaitu IPM. Nah, dengan demikian, ada dualisme organisasi pelajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Bahkan, pada konferensi pimpinan wilayah IPM pada tahun 1992 di Yogyakarta, Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, yaitu Akbar Tanjung, secara khusus dan implisit menyampaikan kebijakan pemerintah kepada IPM agar IPM melakukan penyesuaian dengan kebijakan pemerintah. Wah, cukup ribet.
Dalam situasi kontraproduktif tersebut, akhirnya pimpinan Pusat Ikatan Belajar Muhammadiyah membentuk tim eksistensi yang bertugas secara khusus menyelesaikan permasalahan ini. Setelah dilakukan pengajian yang intensif, tim eksistensi ini merekomendasikan perubahan nama. Apa itu? Set selanjutnya. Mari kita cek. Nah, ini dia. Jadi kalau teman-teman lihat, ini apa ini? Ada 18 Juli 1961, ada 18 November 1992, ada 28 Oktober 2008. Nah, jadi seperti ini. Kita lanjut lagi. Keputusan pergantian nama ini tertuang dalam surat keputusan pimpinan pusat IPM nomor 6 garing PP titik IPM garing 1992 yang selanjutnya disahkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1992 melalui SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pergantian nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Oh ya, ini yang tengah, logo yang tengah ini udah bukan Fajar lagi ya. Namanya yaitu Ikatan Remaja Muhammadiyah. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, IPM kalau menggunakan nama IRM atau Ikatan Remaja Muhammadiyah, sebenarnya semakin memperluas jaringan kan? Jangkauan organisasinya tidak hanya menjangkau pelajar, tetapi juga basis pelajar yang lain, seperti anak santri, anak jalanan, dan lain-lain. Loh, ternyata ganti nama menjadi IRM, tapi kok sekarang IPM lagi? Iya, oke, saya ulangi nih. Dulu IPM berganti menjadi IRM, dan sekarang kenapa IPM lagi? Oke, terus T. Pada perkembangan selanjutnya, setelah runtuhnya rezim Orde Baru dengan mundurnya Presiden Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia, gejolak untuk mengembalikan nama dari IRM menjadi IPM kembali dihidupkan pada Muktamar yang ke-12 di Jakarta pada tahun 2000, pas tahun 2000. Pada setiap permusyawaratan, Muktamar selanjutnya pun dialektika pengembangan nama terus bergulir seperti bola air tanpa titik terang. Barulah titik terang itu sedikit demi sedikit muncul pada Muktamar yang ke-15, tepatnya di Medan pada tahun 2006. Pada Muktamar kali ini dibentuk tim eksistensi Ikatan Remaja Muhammadiyah guna mengkaji basis masa IRM yang nantinya akan berakibat pada kemungkinan perubahan nama. Nah, di tengah-tengah periode ini pula, pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung adanya keputusan perubahan nama itu dengan mengeluarkan SK nomenklatur tentang perubahan nama dari Ikatan Remaja Muhammadiyah menjadi Ikatan Belajar Muhammadiyah atas dasar rekomendasi Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta, tepatnya tahun 2007. Walaupun ada SK nomenklatur ini, di internal IRM masih saja mengalami gejolak antara yang pro dan yang kontra terhadap keputusan tersebut. Nah, kemudian nih, pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah mengadakan konsolidasi internal dengan seluruh pimpinan wilayah se-Indonesia, tepatnya di Jakarta pada Juli 2007, untuk membicarakan tentang SK nomenklatur ini. Nah, pada kesempatan itu, hadir pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menjelaskan perihal SK tersebut. Pada akhir sidang, setelah melalui proses dialektika yang cukup panjang, forum memutuskan bahwa IRM berganti nama menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tetapi perubahan nama itu secara resminya terjadi pada Muktamar yang ke-16 IRM 2008 di Solo. Nah, konsolidasi gerakan ini diperkuat lagi dengan konferensi pimpinan wilayah Ikatan Remaja Muhammadiyah di Makassar, tepatnya pada tanggal 26 sampai 29 Januari 2008. Maka untuk menata konstitusi baru di IPM, nama itu disahkan dan secara resmi pada tanggal 28 Oktober 2008. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Tentang apa sih makna dan lambang IPM tersebut.
Setelah mengetahui panjang dan lebar sejarah IPM, harusnya lebih kepo nih tentang untuk apa sih IPM sebenarnya didirikan atau tujuannya IPM dilahirkan tuh untuk apa. Oke, mari kita bicara informasi selanjutnya. Maksud dan tujuan IPM yaitu terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu maksud dan tujuan IPM. Lalu kita lanjut ke lambang atau logo. Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah segi lima, berbentuk perisai runcing, di bawah yang merupakan deformasi bentuk pena dengan jalur besar di tengah, yang runcing di bawah berwarna kuning, diapit oleh dua jalur berwarna merah dan dua jalur berwarna hijau dengan matahari bersinar sebagai keluarga Muhammadiyah, di mana tengah bulatan matahari terdapat gambar buku dan tulisan Al-Quran, surat Al-Qalam ayat 1, dan tulisan IPM di bawah matahari. Tulisan itu bersemboyan nun wal kolami wa mayasturun, yang artinya nun demi pena dan apa yang mereka tulis. Nah, makanya nih, kalau anak IPM itu pasti rajin banget mengucapkan semboyannya setelah melakukan speaking atau berpidato. Gitu. Karena semboyan inilah yang membuat semangat para IPM, terutama IPMAwan dan IPMAWati dalam ber-IPM. Semboyan ini yang selalu mengingatkan kita bahwa sebagai pelajar, sebagai IPM, harus senantiasa mencintai ilmu, suka membaca dan menulis, membudayakan kegiatan keilmuan. Lambangnya aja berbentuk pena. Pena itu untuk menulis dan mencatat, untuk mencetak karya, ya kan? So, sebagai pelajar kita harus rajin berkarya, apalagi sudah mengenal IPM nih. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai dasar IPM. Nilai-nilai itu menunjukkan apa yang selalu ada dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ketika melakukan gerakannya, nggak main-main nih anak IPM. Nilai inilah yang bikin IPM berbeda dengan gerakan pelajar yang lain. Kita bahas yang satu, ada nilai keislaman, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Islam yang dimaksud adalah agama rahmatan lil alamin, yang membawa kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman bagi seluruh umat manusia yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, Islam yang dihadirkan oleh IPM adalah Islam yang sesuai dengan konteks zaman, yang selalu berubah-ubah dari satu masa ke masa selanjutnya. Yang kedua, ada nilai keilmuan. Nah, yaitu terbentuknya pelajar muslim yang berilmu. Nilai ini menunjukkan bahwa IPM memiliki perhatian serius terhadap ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, kita akan mengetahui secara dunia secara luas, tidak hanya sebagian saja. Karena dari waktu ke waktu, ilmu pengetahuan akan terus berkembang dan berubah. IPM berkeyakinan ilmu pengetahuan adalah jendela dunia. Lalu yang ketiga, ada nilai kekaderan, yaitu terbentuknya pelajar muslim yang militan dan berakhlak mulia. Sebagai organisasi kader, nilai ini menjadi konsekuensi tersendiri bahwa IPM sebagai anak panah Muhammadiyah untuk menunjukkan kader yang memiliki militansi dalam berjuang. Tetapi militansi itu ditopang dengan nilai-nilai budi pekerti yang mulia. Lalu yang keempat, ada nilai kemandirian, yaitu terbentuknya pelajar muslim yang terampil. Nilai ini ingin mewujudkan kader-kader IPM yang memiliki jiwa yang independen dan memiliki keterampilan dalam bidang tertentu atau skill sebagai bentuk kemandirian personal dan gerakan tanpa tergantung pada pihak lain. Yang kelima, ada nilai kemasyarakatan, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya atau the real Islamic society. Nilai kemasyarakatan dalam gerakan IPM berangkat dari kesadaran IPM untuk selalu berpihak kepada cita-cita penguatan masyarakat sipil. Menjadi satu keniscayaan jika IPM sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah menyempurnakan tujuan Muhammadiyah di kalangan pelajar. Itu 5 nilai-nilai dasar IPM. Lalu kita lanjut yang ke selanjutnya tentang agenda-agenda IPM.
Teman-teman kayaknya udah kenal banyak nih tentang tubuh IPM, tetapi belum tahu apa aja kegiatannya. Tenang, setelah ini kita akan paparkan apa aja sih kegiatan di IPM. Yang jelas menarik nih buat teman-teman ikutin. Teman-teman bisa ikutin kegiatan di masing-masing bidang IPM sesuai dengan minat atau kesukaan teman-teman. Dijamin seru. Nah, di IPM itu ada berbagai bidang yang bisa teman-teman masuki. Di antaranya nih kita bagi menjadi dua. Ada bidang wajib dan juga bidang yang khusus. Bidang wajib apa? Kenapa dibedakan ada bidang wajib dan bidang khusus? Kita mulai dulu dari bidang wajib. Bidang wajib. Bidang ini wajib ada di semua jenjang tingkatan pimpinan IPM. Dari mulai tingkatan ranting, cabang, daerah, wilayah, sampai pusat. Bidang ini harus ada. Yang pertama itu bidang perkaderan, yaitu bidang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memberdayakan kapasitas anggota serta kader IPM. Bidang yang paling inti, bagaimana anggota IPM bisa berkembang dan mengisi ruang-ruang gerak di IPM. Secara berkelanjutan, seru deh bidangnya, bisa kenal dan berinteraksi dengan banyak orang. Seru, karena bisa lebih intens juga memahami kondisi anggota-anggotanya. Kegiatannya antara lain ya, penjaringan anggota seperti fortasi ini dan pelatihan kader. Lalu selanjutnya yang kedua ada bidang KDI atau kajian dakwah Islam, yaitu bidang yang bergerak di bagian dakwahnya pelajar. Bidang ini merupakan ruhnya menjadi bidang wajib IPM karena keberadaannya juga menjadi inti gerakan di IPM. IPM sebagai gerakan dakwah harus selalu melakukan dakwah di kalangan pelajar dan tentu juga disesuaikan dengan kondisi dan perubahan zaman. Akan sangat menyenangkan berada di bidang ini karena bisa berdakwah di kalangan generasi milenial dengan berbagai tantangannya. Berbagai kegiatan berkaitan dengan dakwah seperti kajian rutin, pelatihan dai, kajian online, dan lain-lain. Kalau kamu generasi milenial, berdakwahlah untuk generasi. Oke, lanjut yang ketiga, ada bidang PIP atau pengkajian ilmu pengetahuan, yaitu bidang yang fokus pada kegiatan-kegiatan keilmuan, membentuk tradisi atau kebiasaan membaca, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memperkaya pengetahuan kader. Bidang ini jelas menjadi bidang wajib karena IPM adalah gerakan pelajar. Simbol IPM sendiri berbentuk pena yang mengisyaratkan bahwa pelajar identik dengan tradisi keilmuan. Kegiatan bidang PIP yang bisa banget kamu ikutin seperti lapak baca, literasi camp, ataupun pembuatan buku, nyetak buku, menulis buku, dan lain-lain. Oke, kita lanjut nih. Ada lagi bidang khusus, atau ini yang kita katakan sebagai bidang non-wajib. Adalah bidang-bidang yang dibentuk oleh masing-masing tingkat pimpinan berdasarkan hasil musyawarah tertinggi di masing-masing tingkatan pimpinan. Walaupun ini namanya bidang khusus, tapi ini dibentuk oleh masing-masing tingkatan pimpinan bukan berarti bisa membuat bidang secara acak, atau asal-asalan. Tetap ada pedomannya. Iya dong, namanya juga organisasi gitu ya. Jadi yang pertama ada apa? Ada bidang organisasi. Bidang ini bertanggung jawab untuk menjaga kestabilitas, keseimbangan laju organisasi IPM, mengembangkan sistem organisasi, mengatur dinamika organisasi yang berjalan, serta menjaga berkelanjutan organisasi agar bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada. Bidang ini yang cukup serius, tapi tetap menyenangkan. Kegiatannya selalu rutin dilaksanakan seperti musyawarah ranting kalau di sekolah teman-teman, ada pendataan anggota, dan lain-lain. Oke, lanjut. Ada bidang asosiasi, apresiasi seni budaya dan olahraga, atau yang disingkat sebagai ASBU. Dari namanya aja sudah cukup menggambarkan ya, kegiatan apa aja sih yang bisa dilakukan di bidang ini. Yap, betul. Kegiatannya berupa pengembangan minat dan bakat pelajar di bidang seni budaya dan olahraga. Untuk mengembangkan kreativitasmu di bidang seni, bisa banget nih masuk bidang ini. Lagu-lagu hits IPM dari tahun ke tahun juga diinisiasi oleh bidang ini loh. Keren banget deh pokoknya. Untuk kamu yang suka dengan komunitas, bisa banget bikin komunitas sesuai dengan minatmu di sini.
di bidang ekspor. Kita geser lagi ke bidang advokasi. Bidang yang keren banget karena bidang ini selalu ada ketika teman-temanmu punya masalah. Atau kalau kamu ingin memberdayakan pelajar. Di situ bidang advokasi berperan. Bidang ini selalu mendampingi pelajar, melakukan pemberdayaan kepada para pelajar. Kegiatan ini pastinya juga keren banget. Seperti kampanye, anti-bullying, mendampingi teman sebaya, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ke bidang PKK atau pengembangan kreativitas dan kewirausahaan. Bagi siapapun yang suka berwirausaha akan cocok banget berada di bidang ini. Bidang ini fokusnya untuk bisa berbisnis dan berwirausaha agar bisa menjadi mandiri. Pelajar akan diarahkan untuk bisa berbisnis. Ya, visi utamanya untuk apa sih? Ya, untuk kemandirian pelajar itu sendiri. Kegiatan yang bisa dilakukan banyak. Ada bazar pelajar, ada pelatihan kewirausahaan pelajar, dan lain sebagainya. Lalu ada juga bidang Ipmawati. Nah, ini yang paling unik dari segala bidang. Bidang Ipmawati, ya. Bidang ini fokusnya itu pada keipmawatian. Bukan berarti sebagai bentuk diskriminasi atau pembedaan terhadap yang Ipmawati, ya. Bukan begitu. Tapi untuk bisa mewujudkan hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Bidang ini fokus untuk mengembangkan peran pelajar perempuan di ranah publik dan meningkatkan kapasitas pelajar perempuan untuk perempuan. Mari maju bersama. Lalu setelah mengenal bidang yang ada di IPM, tentu apalagi nih yang disampaikan? Tentu yang kurang. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu yang sangat menarik. Tentang apa? Yaitu tentang agenda aksi yang ada di IPM saat ini. Gimana ya jelasnya? Di IPM juga mempunyai fokus agenda nih yang bisa dilakukan di tiap tingkatan pimpinan, mulai dari ranting sampai pusat. Agenda ini bisa dijadikan tema gerakan pada setiap kegiatan bidang yang akan kalian lakukan. Nah, salah satunya ada 4 nih. Yang pertama, Student Earth Generation. Waduh, namanya aja udah keren. Kalau pengen tahu artinya, buka translate ya, atau buka kamus. Oke. Ini adalah salah satu bentuk agenda aksi dari problematika lingkungan yang membentuk generasi milenial untuk peduli pada aksi-aksi di bidang lingkungan. Nah, itu. Adanya pelajaran yang peduli lingkungan dengan berbagai aksi yang dilakukan seperti gerakan buy plastik dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Kurangi sampah plastik. Ayo, siapa nih yang biasa buang makan atau makan permen dibuang seenaknya? Anak IPM jangan sampai seperti itu. Kalau kita menciptakan sampah, maka kita akan membuang sampah itu pada tempatnya. Itu adalah hal yang seminimal mungkin akan dilakukan oleh anak IPM. Lalu yang kedua, ada kampanye inklusi. Ya, ini adalah salah satu kegiatan yang mengarahkan pelajar untuk bisa terbuka dengan saudara-saudara sekitarnya yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Bahwa kita semua adalah sama sebagai manusia. Tidak membeda-bedakan berdasarkan kondisi fisik maupun keterbatasan satu sama lain. Setiap orang mempunyai kemampuan masing-masing yang juga istimewa. Agenda aksi ini bisa diwujudkan dengan membiasakan kegiatan-kegiatan IPM yang terbuka untuk pelajar dengan kondisi apapun, serta menyatakan bahwa kita semua setara dan saling merangkul. Itu anak IPM. Yang ketiga, nih ada student planner. Student plan apa itu? Yaitu agenda aksi wirausaha pelajar yang mengarahkan pelajar agar terbiasa untuk berwirausaha dan mandiri. Agenda ini bisa dilaksanakan dengan memberikan ruang berwirausaha pada setiap pelajar dan kader IPM di setiap tingkatan pimpinan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga ada nih, seperti membuat buzzer dan lain sebagainya, pelatihan kewirausahaan. Bisa teman-teman lakuin. Lalu yang terakhir nih, ada pelajar sehat. Nah, kesehatan itu penting bagi setiap orang. Bukan hanya untuk orang-orang dewasa saja.
Tapi setiap pelajar juga berhak untuk memiliki tubuh yang dan mental yang sehat. Agenda aksi pelajar sehat ini juga diarahkan agar para pelajar di Indonesia senantiasa sehat fisik dan sehat mental. Dengan kondisi tubuh yang sehat dan mental yang sehat, segera kegiatan IPM bisa berjalan dengan baik. Kegiatannya ya seperti tolak ikan rokok. Anak IPM jangan sampai ngerokok ya. Nah, itu. Terus ada senam sehat dan ada lain-lain. Sepeda bersama bisa juga. Jadi ayo kita jaga tubuh kita masing-masing agar tetap sehat. Nah, akhirnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya itu banyak banget sih kegiatan di IPM. Seru-seru pokoknya. Kira-kira teman-teman mau join nggak ya? Oke, just IPM, ikuti keseruannya. Sebelum materi ini berakhir, saya akan memberikan persembahan spesial untuk teman-teman semua. Yaitu sebuah jargon yang biasa kita lakukan, yaitu IPM Jaya, IPM Jaya, IPM Jaya, Jaya, Jaya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.